balik lagi dengan Randa Aditya Channel. Kali ini gue bakal unboxing sebuah Pocophone X3 Pro. Ini adalah HP keluaran dari Xiaomi. Ya, dimana seperti kalian tahu merek Xiaomi sekarang udah terkenal banget, dan Poco X3 Pro ini jatuh menjadi pilihan gue untuk menggunakan daily driver gue yang sebelumnya gue udah menggunakan Asus Zenfone 5. Kayaknya HP ini udah lama banget gue pakai, dan sekarang akan tergantikan sebagai daily driver menggunakan Poco X3 Pro. Jadi kita taruh aja samping dan langsung kita unboxing barangnya. Mungkin dari bagian depan dulu kita sedikit lihat. Di sini ada tulisan Poco X3 Pro, kemudian Poco X3 Pro juga di bagian kanannya, dan terdapat tulisan with easy access to Google Apps. So, sini juga di sampingnya, dan di bagian belakangnya terdapat beberapa spesifikasi. Untuk varian harganya sendiri sebenarnya ini harga dengan 3,5 juta. Kemudian kalian juga bisa cari yang lebih murah di beberapa e-commerce online yang lainnya. Di bagian belakang ini mungkin kita bakal lihat beberapa tulisan dan spesifikasinya, mulai dari Qualcomm Snapdragon 860. Itu Snapdragon yang lumayan flagship dan layar 120 Hz. Kemudian ada UFS 3.1 dan baterai dengan ukuran 5160 mAh. Dan di sini juga udah dengan varian Phantom Black 6GB 128GB. Cukup luas, dan RAM-nya juga cukup enak lah mungkin kalau untuk multitasking. Oke, ini dia tampak depannya setelah dibuka dari plastiknya, sama aja. Dan langsung mungkin kita unboxing. Tapi sebelumnya kalian bisa menemukan beberapa harga yang berbeda mungkin di beberapa e-commerce, tapi itu tergantung kebutuhan kalian karena punya varian yang beda-beda. Ada yang 128 dan 256 GB. Dan di bagian gua ini adalah 120 GB storage dan 6 GB RAM. Cukup murah dengan harganya, apalagi dan spesifikasinya yang cukup mahal. Langsung kita unboxing aja. Singkirkan dulu dan kita cek yang ada pada bagian dalamnya. Dan di sini kertas biasa, dan ini ada chargerannya. Sini chargeran yang kita dapat yaitu berupa USB Type-C. Tentunya udah tahun 2021 harus pakai USB Type-C. Kalian bisa lihat sini ada warna orange pada bagian dalamnya, dan tentunya udah support fast charging. Kemudian lanjut kita buka bagian ini untuk casannya. Kalian bisa lihat sendiri, casannya cukup gede ya untuk sebuah HP, dan di sini berkapasitas 3 ampere. Ya, udah fast charging, jadi nggak takut, nggak bikin ribet lah kalau untuk ngecas, jadi main cepat. Dan kita lanjut kepada bagian HP-nya. HP-nya ukurannya juga cukup gede ya, dibanding daily driver gua yang sebelumnya gue pakai, yaitu Asus Zenfone 5. Ini tahun 2018, dan sekarang ya kalian bisa lihat sendiri untuk penggunaan gua yang cukup amburadul lah untuk penggunaan sebuah HP. Ya, oke, ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokus pada Poco X3 Pro. Di sini kita bisa lihat, di sini ada beberapa tulisan Qualcomm Snapdragon 860 dengan up to 2.96 GHz, dan layarnya juga udah 120 Hz, 6,67 in Full HD, dan udah dipakein Corning Gorilla Glass 6. Jadi aman lah untuk scratch kalau misalkan kena goresan-goresan yang enggak terlalu dalam. Sini juga udah lighting test UFS 3.1 storage dan baterai 5160 mAh. Baterainya cukup gede juga untuk dipakai untuk seharian. Oke, langsung kita buka aja. Cakep juga ya ini HP. Dan kita kletekin pada bagian belakangnya. Ukurannya juga cukup gede ya.
beda banget dengan HP gue yang sebelumnya. Gue gunakan untuk daily driver, yaitu Zenfone 5. Kita kelihatan dulu. Oke, udah. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri untuk bodinya cukup bongsor, gede banget HP ini. Pada bagian pinggir dan depan dan belakang ukurannya cukup besar. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Sini layarnya udah 6,67 inch seperti yang tertulis. Dan di samping kiri kanannya ini juga udah plastik, bukan metal. Sini fingerprintnya ada pada bagian samping dan pada bagian belakangnya cukup halus. Cakep lah. Untuk ukurannya cukup besar dibanding dengan Asus Zenfone 5 yang digunakan sebelumnya. Sini lumayan berat, kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk perbedaan ukurannya, yang pada bagian kiri yaitu Asus Zenfone 5 dan pada bagian kanan Poco X3. Di sini kalian bisa lihat pada bagian samping kanannya, sini tombol-tombolnya lumayan kliknya juga, enak lah untuk ditekan. Kemudian masih enak. Nah, di sini ada fingerprint ini. Kemudian di sini udah kayaknya ini plastik sih kalau gue bilang, dibanding dengan Asus Zenfone yang 5 ini yaitu menggunakan metal. Di sini masih menggunakan plastik. Ya maklumlah dengan harganya yang 3,5 jutaan. Dan pada bagian atasnya ada infrared blaster untuk remote. Jadi kalau kalian udah pernah pakai HP Xiaomi sebelumnya, kalian bisa gunakan untuk remote. Jadi kalian bisa lihat bodinya cukup besar, cukup bongsor juga. Apalagi HP-HP zaman sekarang makin lama makin besar, memanjang ke atas. Sini kalian bisa lihat sendiri, dan gue bandingkan dengan HP gue yaitu Asus Zenfone 5 yang sebelumnya udah lama banget gue pakai, ya kurang lebih 1 tahunan lebih lah ya. Ukurannya yang 6,3 inch dibanding dengan Poco X3 Pro yang ukurannya lebih besar yaitu 6,67 inch. Jadi untuk ukuran beratnya juga berbeda, lebih berat ukuran si X Pro 3. Kita singkirin dulu dan kita fokus pada HP X Pro 3 nya. Layarnya udah 6,67 inch dibalut Corning Gorilla Glass. Walaupun sekarang gue udah terpasang menggunakan tempered glass, atau kayaknya bukan tempered glass, screen protector dari Xiaomi nya udah bawaan. Dan kalian bisa lihat untuk bodinya, di sini pada bagian sampingnya plastik, ada fingerprintnya. Fingerprintnya tuh berubah dari bagian yang belakang ke bagian samping. Apalagi untuk zaman HP sekarang biasanya ada pada bagian tengah layar, tapi dengan harga yang 3,5 jutaan kalian kita harus nggak berekspektasi banyak lah untuk HP dengan harga segini. Dan volume up dan end down-nya kemudian semuanya terbuat dari plastik, baik pada pojok-pojok dan pada bagian atasnya. Lanjut, kalian bisa lihat sendiri, sini pada bagian atasnya juga udah plastik. Kemudian ada infrared blaster khas tipikal HP Xiaomi, menggunakan infrared blaster untuk remote. Kemudian ada speaker, kemudian ada punch hole kamera di bagian depannya, dan pada bagian kanannya sudah terdapat SIM tray ejector. Pada SIM tray ini kalian bisa menggunakan dua opsi, yaitu menggunakan SIM atau SIM card, dan juga menggunakan micro SD, atau kalian juga bisa menggunakan dua SIM card tapi harus mengorbankan micro SD. Tapi dengan ukuran storage yang cukup besar yaitu 128 GB, atau varian yang lebih mahal juga yang 256 GB, kalian mungkin nggak perlu menggunakan micro SD, hanya perlu menggunakan SIM tray 2 kalau kalian butuh SIM tray 2. Oke, kita balikkan lagi pada bagian tempatnya dan lanjut kita ke bagian bodinya. Pada bagian bawah kalian bisa lihat di sini udah pakai USB Type C.
Jadi kalau HP sekarang tentu udah pakai USB Type-C, jarang banget gue lihat HP sekarang pakai USB, kemudian USB Type B mungkin, dan kemudian pada bagian bawahnya juga terdapat speaker dan 3.5 mm audio jack, dan juga terdapat mic pada bagian atas dan bawahnya. Sama, speakernya ada dua pada bagian atas dan bawahnya. Kemudian lanjut kita pada bagian belakangnya. Pada bagian belakangnya kalian bisa lihat sendiri. Di sini udah pakai setup 4 kamera, dan ada terdapat kamera utama, kemudian wide angle cukup luas atau enggak, dan juga dengan telefoto. Dan di sini terdapat tulisan 48 megapiksel kamera. Kalian bisa lihat sendiri untuk pada bagian bodinya, kemudian bodi belakangnya. Kameranya cukup besar dan menonjol pada bagian belakang. Oke, ini dia untuk tampilan utama dari si HP Poco X3 Pro ini. Langsung kita coba untuk kameranya. Untuk kameranya kalian bisa nilai sendiri pada video ini. Gue coba untuk kamera wide angle-nya pertama, kemudian yang normalnya, dan untuk hasilnya cukup tajam. Kalian nanti mungkin bakal gue tampilkan di Instagram gue mengenai hasil dari si Poco X3 Pro ini. Kalian bisa follow IG gue di bawah. Dan sini kalian bisa lihat untuk hasilnya cukup tajam sih kalau gue bilang. Lanjut mungkin kita coba untuk pada kamera bagian depannya. Untuk kamera bagian depannya juga cukup oke kalau gue bilang. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas pertama dari HP Poco X3 Pro ini. Nanti mungkin bakal gue bahas mengenai reviewnya, mengenai penggunaannya sebagai untuk keseharian atau penggunaan sebagai daily driver, dan beberapa hal lain yang bisa kita temukan. Ini hanya sebatas video unboxing saja. Semoga kalian bisa tahu apa aja yang kalian dapat saat membeli HP ini. Jadi ini nggak terlalu mendalam sih untuk bahas mengenai HP-nya, hanya beberapa surface-nya doang, dan tadi untuk tes kamera HP ini. So mungkin itu aja dari gua. Ini dia, kita dapat HP-nya, case, casan, dan kita nggak dapat earpiece atau headset. Nah, itu aja dari gua. Like video ini jika kalian suka, dislike jika nggak suka. Jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah. Sorry, video ini sangat-sangat singkat sekali karena ini hanya video unboxing aja. Next kita bakal bahas di video review mengenai si HP ini. Oke, mungkin gitu aja. Gua Randa, salam praktek. Thank you.